Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummul Ma'daniyah dengan NIM 1123100600, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Widya Astuti, Eskom MAK. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan berdasarkan jenis-jenis rasio. Baiklah, sebelum memasuki penjelasan dan analisa studi kasus laporan keuangan perusahaan, saya ingin sedikit memberikan jabaran singkat mengenai tujuan dibuatnya analisa laporan keuangan suatu perusahaan. Di antaranya adalah ingin mengetahui perbandingan kinerja perusahaan dalam bentuk angka-angka keuangan dengan perusahaan sejenisnya atau angka-angka keuangan periode sebelumnya. Dengan hal tersebut, juga akan diketahui seberapa jauh mana perusahaan yang hasil kerjanya di atas perusahaan pesaingnya atau di atas rata-rata perusahaan yang sejenisnya. Berikut beberapa rasio yang akan dijadikan pembahasan kali ini. Di antaranya, yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio profitabilitas. Yuk kita simak penjelasan berikut ini mengenai analisa laporan keuangan menggunakan dua rasio dalam menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan. Studi kasus PTAD, pendekatan neraca dan laporan laba rugi. Pertama, analisa rasio likuiditas dari PTAD. Apa sih tujuan kita menganalisa laporan keuangan berdasarkan rasio likuiditas? Di antaranya yaitu dalam rangka mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan finansial dalam jangka pendek. Analisa rasio likuiditas dibagi beberapa bagian, di antaranya yang pertama ada net working capital, yang kedua ada rasio lancar, yang ketiga ada quick ratio. Langkah-langkah menghitungnya, yang pertama net working capital berkaitan tentang modal bersih yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Bagaimana cara perhitungannya dan akun apa saja yang dimasukkan dalam perhitungannya? Harta lancar dan hutang lancar dilihat dari pendekatan neraca. Untuk perhitungannya, yaitu harta lancar dikurangi hutang lancar. Kita lihat di neraca harta lancar dan hutang lancar pada tahun 2001 berapa total nilainya. 4.800 dikurangi 2022 sama dengan 2.778. Di tahun 2002, 3.200 dikurangi 1.348 sama dengan 1.852. Terus bagaimana cara menentukan analisanya? Caranya, lihatlah perbandingan perusahaan yang sejenisnya ataupun pesaingnya berapa total nilai net working capital yang diperoleh pada satu periode. Perusahaan sejenisnya total net working capitalnya senilai 1.500, maka analisa penilaiannya periode 2001 dinilai baik PTAD kemampuannya memenuhi kebutuhan finansial dalam jangka pendek terkait modal bersih yang diperoleh di masa periode. Periode 2002 dinilai baik PTAD kemampuannya memenuhi kebutuhan finansial dalam jangka pendek terkait modal bersih. Meskipun terjadi penurunan berapa persen dari sebelumnya, namun secara perbandingan dengan perusahaan sejenisnya dinilai baik dan berada di atas rata-rata perusahaan sejenisnya. Langkah yang kedua ada rasio lancar. Berkaitan tentang kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva atau harta lancar. Bagaimana cara perhitungannya dan akun apa saja yang dimasukkan dalam perhitungannya?
harta lancar dan hutang lancar yang dilihat dari pendekatan neraca. Perhitungannya yaitu harta lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Kita lihat di neraca harta lancar dan hutang lancar pada tahun 2001 berapa total nilainya. 4.800 dibagi 2022 dikali 100% sama dengan 2,3%. Di tahun 2002, 3.200 dibagi 1.348 dikali 100% sama dengan 2,3%. Terus bagaimana cara menentukan analisanya? Caranya, lihatlah perbandingan perusahaan yang sejenisnya ataupun pesaingnya, berapa total nilai rasio lancar yang diperoleh pada satu periode. Perusahaan sejenisnya total rasio lancarnya senilai 2%, maka analisa penilaiannya, periode 2001 dinilai baik PT AD kemampuannya memenuhi kebutuhan finansial dalam jangka pendek terkait membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancarnya. Periode 2002 dinilai baik PT AD kemampuannya memenuhi kebutuhan finansial dalam jangka pendek terkait membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Meskipun tidak ada penurunan dan kenaikan beberapa persen dari sebelumnya, namun secara perbandingan dengan perusahaan sejenisnya dinilai baik dan berada di atas rata-rata perusahaan sejenisnya. Karena semakin tinggi nilai rasio lancarnya, maka semakin mampu perusahaan dalam membayar kewajiban dalam jangka pendek. Langkah yang ketiga ada quick ratio. Berkaitan tentang kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar atau harta lancar yang lebih liquid. Bagaimana cara perhitungannya dan akun apa saja yang dimasukkan dalam perhitungannya? Harta lancar, persediaan, dan hutang lancar yang dilihat dari pendekatan neraca. Sedikit ada persamaan dengan sebelumnya, namun yang menjadi pembeda adalah adanya persediaan. Untuk perhitungannya yaitu harta lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Kita lihat di neraca harta lancar, persediaan, dan hutang lancar pada tahun 2001 berapa total nilainya. 4.800 dikurangi 1.050 dibagi 2022 dikali 100% sama dengan 1,8%. Di tahun 2002, 3.200 dikurangi 2.150 dibagi 1.348 dikali 100% sama dengan 0,7%. Terus bagaimana cara menentukan analisanya? Caranya, lihatlah perbandingan perusahaan yang sejenisnya ataupun pesaingnya, berapa total nilai rasio yang diperoleh pada satu periode. Perusahaan sejenisnya total rasionya senilai 1,5%, maka analisa penilaiannya. Periode 2001 dinilai baik PT AD kemampuannya memenuhi kebutuhan finansial dalam jangka pendek terkait membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancarnya. Periode 2002 dinilai buruk PT AD kemampuannya memenuhi kebutuhan finansial dalam jangka pendek terkait kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Meskipun terdapat penurunan beberapa persen dari sebelumnya, namun secara perbandingan dengan perusahaan sejenisnya tetap saja dinilai buruk dan berada di bawah rata-rata perusahaan sejenisnya. Kedua, rasio profitabilitas. Apa sih tujuan kita menganalisa laporan keuangan berdasarkan rasio profitabilitas? Di antaranya adalah untuk mengetahui perolehan laba seperti laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Analisa rasio profitabilitas dibagi beberapa bagian, di antaranya yang pertama ada gross profit margin, yang kedua ada operating profit margin, yang ketiga ada net profit margin. Langkah-langkah menghitungnya, yang pertama ada gross profit margin.
berkaitan tentang margin keuntungan kotor perusahaan beberapa periode. Bagaimana cara perhitungannya dan akun apa saja yang dimasukkan dalam perhitungannya? Laba kotor dan penjualan yang dilihat dari pendekatan laba rugi. Untuk perhitungannya, laba kotor dibagi penjualan. Kita lihat di laba rugi, laba kotor dan penjualannya pada tahun 2001 berapa total nilainya? 1.800 dibagi 5.000 dikali 100% sama dengan 36%. Di tahun 2002, 3.300 dibagi 7.500 dikali 100% sama dengan 44%. Terus, bagaimana cara menentukan analisanya? Caranya, lihatlah perbandingan perusahaan yang sejenisnya ataupun pesaingnya. Berapa total nilai gross profit margin yang diperoleh pada satu periode? Total gross profit margin perusahaan sejenisnya senilai 35%. Maka analisa penilaiannya, periode 2001 dinilai baik PT AD peroleh gross profit margin atau keuntungan kotor margin perusahaan dibandingkan gross profit margin yang diperoleh perusahaan sejenisnya lebih rendah dibandingkan yang diperoleh PT AD pada masa periode 2001. Periode 2002 dinilai baik PT AD peroleh gross profit margin, keuntungan kotor margin perusahaan dibandingkan gross profit margin yang diperoleh perusahaan sejenisnya yang lebih rendah dan terdapat peningkatan beberapa persen dari periode sebelumnya. Langkah yang kedua ada operating profit margin, berkaitan tentang laba yang diperoleh pada saat operasi. Bagaimana cara perhitungannya dan akun apa saja yang dimasukkan dalam perhitungannya? Laba operasi dan penjualan yang dilihat dari pendekatan laba rugi. Untuk perhitungannya, yaitu laba operasi dibagi penjualan dikali 100%. Kita lihat di laba rugi, laba operasi dan penjualannya pada tahun 2001 berapa total nilainya? 740 dibagi 5.000 dikali 100% sama dengan 14%. Di tahun 2002 memperoleh 2.190 dibagi 7.500 dikali 100% sama dengan 29%. Terus, bagaimana cara menentukan analisanya? Caranya, lihatlah perbandingan perusahaan yang sejenisnya ataupun pesaingnya. Berapa total nilai operating profit margin yang diperoleh pada satu periode? Total operating profit margin perusahaan sejenisnya senilai 10%. Maka analisa penilaiannya, periode 2001 dinilai baik PT AD memperoleh operating profit margin atau margin keuntungan operasi dibandingkan operating profit margin yang diperoleh perusahaan sejenisnya yang lebih rendah dibandingkan yang diperoleh PT AD pada masa periode 2001. Pada periode 2002, dinilai baik PT AD memperoleh operating profit margin atau margin keuntungan operasi dibandingkan operating profit margin yang diperoleh perusahaan sejenisnya yang lebih rendah dan terdapat peningkatan beberapa persen dari periode sebelumnya. Langkah yang ketiga ada net profit margin, berkaitan tentang perolehan margin keuntungan bersih. Bagaimana cara perhitungannya dan akun apa saja yang dimasukkan dalam perhitungannya? Laba bersih dan penjualan yang dilihat dari pendekatan laba rugi. Perhitungannya yaitu laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Kita lihat di laba rugi, laba bersih dan penjualannya pada tahun 2001. Berapa total nilainya? 40 dibagi 5.000 dikali 100% sama dengan 0,8%.
Di tahun 2002, 1.322 dibagi 7.500 sama dengan 17%. Terus, bagaimana cara menentukan analisanya? Caranya, lihatlah perbandingan perusahaan yang sejenisnya ataupun pesaingnya, berapa total nilai net profit margin yang diperoleh pada satu periode. Perusahaan sejenisnya total net profit marginnya senilai 15%. Maka analisa penilaiannya, periode 2001 dinilai buruk, PT AD memperoleh net profit margin atau margin keuntungan bersih dibandingkan net profit margin yang diperoleh perusahaan sejenisnya yang lebih tinggi dibandingkan yang diperoleh PT AD pada masa periode 2001. Pada periode 2002, dinilai baik PT AD memperoleh net profit margin atau margin keuntungan bersih dibandingkan net profit margin yang diperoleh perusahaan sejenisnya yang lebih rendah dan terdapat peningkatan beberapa persen dari periode sebelumnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.